match point yang begitu penting bagi Valiant AP Brand. Tinggal menantikan bagaimana cara eksekusi mereka. Dan melihat tadinya Ogwen yang terkena poke yang begitu tinggi dari segi damage. Innocent juga di zone out begitu saja di level yang pertama. Cukup berbahaya sebenarnya karena dia bisa Dragon Punch. Tapi lihat di sini Super Marco masih terlalu terburu-buru dan bakal coba untuk mendapatkan satu buah poin kill atas Super Marco. Dia yang rugi dengan kehilangan flicker yang dia miliki karena mereka kurang responsif membantu ke arah Super Marco. Sebaliknya Yums dan bahkan di depan sana dia udah siap untuk membantu terhadap sosok seorang Stromy. Tapi dengan adanya pertukaran di arah bottom lane akan coba dimakan dan Ogwen kali ini akan coba kabur dari kejaran Sekis yang masih berada di level 4. Rugi untuk Yudo Red Giants, mereka harus kehilangan Cram dengan flicker juga. Dan Kyle TZ farm all the way di bawah dengan banyak sekali platingan, hampir setengah bahkan. Yes. Dia harus dapat sekitar 150 secara gratis. Dengan adanya satu buah platingan di area XP lane. Gak dapat 150 ya 120 mentok-mentok Prof, masih ada cuan. Cuan banget sih itu. Masih ada cuan. Dan ini kalau ngomongin soal Sekis ya, dia mau gak mau harus nuker sih pakai Gold Crab. Scavenger Crab yang tentunya akan menjadi satu-satunya keuntungan. Innocent, Medic Shush, dan sekarang Kyle TZ hanya coba untuk men-trigger Fracture. Tapi Fracture sudah digunakan di bagian top lane. Ogwen mencoba untuk mencari level yang keempat untuk dijadikan Yums, dan kali ini View yang dalam ancaman miss. Gagal. Onwardnya miss. Sedangkan Yums di sana tidak punya flicker dan sangat sampai dari Kaltisi juga udah membantu seorang Ogwen. Ogwen akan coba bertahan. Langsung di depan sana terperangkap dari Stromy. Shadow kill tanpa bisa meringankan debakan Sekis. Mau nggak mau bertekanan dengan Ogwen nggak terlalu worth it. Tapi dengan retribution yang keluar di kedua belah pihak, mereka akan coba mengendorkan menuju ke arah objektif selanjutnya. Gameplay mereka agak coba dikendorkan, Profesor. Gak tau kenapa ya, aku ngeliat Stormy dan juga Yums barusan, combo Zushin Edit. Kayak teringat dua orang dengan combo yang mungkin sama bisa dibilang. Tapi kalau misalkan tadi kena sebenarnya ya, itu bakal jadi huge kill dari Vulcan's AP Brand. Yang tentunya akan membuat mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sekarang Yudo Red Giants mencoba untuk menarik ulur turtle-nya. Yums mencoba untuk mendapatkan level yang keempat. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan start turtle duluan. Ogwen kali ini juga sudah berada di level yang keempat. Sudah ada Arm of Vended. Mereka team fight-nya bakal ready banget untuk sekarang 4 melawan 4 sekalipun. Really bro? Mereka akan team fight dalam kondisi seperti ini. Kayaknya agak cukup berbahaya untuk Yudo Red Giants yang kalau dia ngebuka terlebih dahulu. Bahkan dari Kaltisi udah membuka. Quetch dari depan sana sedikit terlambat. Dan mulai terperangkap oleh seorang Cram. Tidak mau dengan Shadow Kill, itu keputusan yang sangat tepat. Karena kalau dia masuk gak ada Quetch Shadow, dia akan coba dimakan. Ogwen, 1 poin kill dengan keuntungan yang berlimpah. Udah dapetin Turtle, dapetin Ogwen, dan di arah gold lane dari sosok Super Marco nggak bisa main seperti game sebelum ini. Ini Yudo Red Giants harus main cepet sih. Mereka udah dapetin keuntungan 700 gold dan sekarang mereka nggak boleh lepasin sedikit pun pressure menuju ke Vulcan's AP Brand. Karena rata-rata mereka bawain hero early game. Iya betul. Nolan, Iri, bisa cuma kayak kalau misalkan ke kiri nih makin late game makin fall off gitu damage-nya. Oke, Flap akan coba diangkat terlebih dahulu. Tidak memiliki lagi ke arah flicker, tapi nampaknya di sana Sekis akan coba berhasil mendapatkan satu poin kill ditukar dengan adanya Cram. Pertukaran yang cukup adil tapi rotasinya nggak adil. Kenapa aku bilang nggak adil? Mereka membutuhkan 3 player di arah bottom lane, sedangkan Vulcan's AP Brand dari Kaltisinya masih free untuk farming. Wah, ini Cram udah tumbang 2 kali sih. Cram kalau tumbang ketiga kalinya dia harus bermain lebih hati-hati. Dia harus lebih sabar bermain sebagai inisiator aja, benar, harus lebih sabar lagi. Karena Ogwen bisa menjadi stopper juga, menjadi ancaman juga. Bagi teman-teman dari Yudo Red Giants dengan hero-hero yang kapasitas untuk dash-nya sangat-sangat mengandalkan power escape. Innocent mencoba untuk melakukan sebuah freeze terhadap minion. Dan Yums yang udah mulai hadir juga memberikan pressure pada Super Marco. Super Marco kayaknya gak bakal dapetin farming yang sepadan untuk sekarang. Ini Mereka lihat. harus memperkuat di bagian mid lane-nya. Karena rotasi tadi mereka ngeluarin 3 pemain dari Kaltisi yang lebih siap. Dan bahkan View di depan sana akan coba dimakan para pasukan dari tim Vulcan's AP Brand. Sedangkan Sekis, Orange Buff belum dibuka. Langsung ada Shadow Kill, terbagi menjadi 4. Tapi 1 poin kill yang lumayan berhasil didapatkan oleh Kaltisi. Dia nggak dapatkan karena Flap mungkin agak sedikit terlambat. Tapi buying time yang dilakukan untuk menuju ke Orange Buff Sekis yang tidak diamankan oleh Sekis. Ini lumayan untuk mereka membuying time. Karena Sekis poinnya adalah dia harus dapetin Orange Buff. Rotasi ke arah mid terlebih dahulu baru dia menuju ke arah Turtle. Sedangkan Kaltisi yang udah siap standby on point untuk menuju ke arah Turtle. Kayaknya Vulcan's AP Brand tahu sih kalau mereka pasti bakal bonyok di early game. Karena emang kapasitas hero-heronya Yudo Red Giants ini kuat banget untuk di early game. Dan sekarang Turtle setup malah dibuka duluan sama Yudo Red Giants. Yes. Langsung dari tergat. Tidak ada lagi retribution karena terlalu jauh Sekis sudah terlihat di arah bottom lane. Mereka akan coba dapetin Turtle tanpa retribution supaya mereka bisa tetap lakuin steal terhadap jungle yang dimiliki dari Sekis. Karena Sekis mendapatkan yang keuntungan di arah bottom lane, setidaknya at least satu-satunya buah tangan yang bisa dikasih oleh Yudo Red Giants. Wow.
Yudu Red Giants mencoba untuk tetap keep up dengan keuntungan yang mereka dapatkan. 1.200 gold yang tadi mereka dapatkan kali ini harus perlahan-lahan sirna. Dengan ada sharing gold terhadap Turtle. Sekis masih ada di level yang 10. Masih dapetin advantage yang berlimpah dari Yudu Red Giants. Next team fight kayaknya akan lebih menarik lagi. Di Turtle yang ketiga di area bottom lane tentunya. Yang dimana outer turret bottom lane sudah dihancurkan. Mid lane mungkin akan menjadi territorial team fight juga. Tapi menunggu Innocent dan Conceal Play. Mereka mencari di mana Super Marco atau bahkan KLTZ berada dan gak ketemu sama sekali di mana KLTZ-nya. Dicari dan dua tim fight berbeda. FlyFTC membalikan kembali ke arah menuju ke arah Stromy. Mencoba untuk selamat tapi FlyFTC terkena damage dari seorang Innocent. Super Marco bersama dengan sosok dari seorang Ogwen tidak bisa lagi selamat. Bahkan dengan Shadow Kill yang terbagi menjadi 3 dan tidak menuju ke arah seorang Stromy. Membuat sosok dari KLTZ kali ini akan tidak ada jalan untuk pulang. Tidak ada yang bisa dijemput. Dan bahkan para pasukan dari tim Filipin. Mereka disoning oleh Kram. Keuntungan yang berlimpah ganda di tangan dari tim Yudu Red Giants. Karena dua zoning out-nya. Ketahuan. Mereka berhasil mendapatkan dengan maksimal. Tapi Stromy kali ini dia nggak ada jalan untuk pulang. Pertukaran satu point kill. Bahkan Super Marco mau dapetin Sekis dengan adanya satu buat damage yang tidak cukup. Innocent udah ngebuka zaman force. Itu pertanda untuk Super Marco berhenti sampai di sini. Jangan masuk lebih dalam. Wow, sebuah sinyal ya. Sinyal. Kalau misalkan teman-teman dari Yudu Red Giants gak boleh maksain lagi. Yes. Super Marco juga udah ready di depan sana dengan hybrid defense yang begitu powerful. Dan sekarang Innocent yang memenangkan landing match up-nya terlihat dari EXP yang lebih diunggulkan sedikit terhadap Harit yang dimiliki oleh Innocent. Membuat seharusnya team fight masih bisa diunggulkan untuk Yudu Red Giants. Lagi-lagi sekarang keadaan masih dipegang oleh teman-teman dari Malaysia. Tapi Kram sendirian di area bottom lane terkena Shadow Kill. Oke, Shadow Kill tidak terlalu berhasil tapi Kram akan tumbang kali ini dengan tidak adanya Kram. Membuat para pasukan dari tim Falcon CB Brand harus menukar dengan ada view. Karena kalau tidak ini tidak terlalu worth it. Mereka akan kehilangan dari segi turtle. Tapi untungnya FlyFTC disibukkan untuk fokus ke arah Stromy. Ketika sibukan itu terjadi, distractionnya terjadi, biarkan dari sosok Sekis free terhadap turtle. Ngebuying time supaya Innocent akan lebih kuat dari gold lane-nya. Innocent udah pasti sih menangin match up-nya ini. Karena dari awal dia udah dapetin freeze minion yang begitu banyak. Dan sekarang Ogwen udah mulai ketahuan juga dengan Conceal Play yang dia mainkan. Mau tidak mau Vulcan's AP Brand akan menurunkan tempo permainan mereka menuju ke mid game to late game. Karena Sekis sudah mulai melakukan invade, mencari target KLTZ Orange Buff juga bakal coba dulu I'm offended menuju ke arah Yums yang masih bisa mundur ke arah belakang. Memang power di arah mid game early-nya kuat banget dari Yudu. Dia harus pegang ini terus, Prof. Dia harus pegang ini terus. Kalau bisa Lord pertama mereka juga pegang. Karena kondisinya Falcons EP Brand tertinggal 3.000 gold. Mereka nggak boleh sampai bawah sampai menit ke 15 ke atas. Case-nya berbeda, Prof. Ya, hero-heronya juga sih, jangan lupain. Final slice yang on point, lihat menuju ke Super Marco yang masih bisa selamat, tapi FlyFTC kembali seorang diri bersama dengan Ogwen. Di sana Ogwen kali ini masih bisa selamat, tapi Super Marco yang tidak akan ditinggalkan oleh Sekis. Dua tim fight yang berbeda membuat tim dari Falcon CB berporak-poranda. Bahkan 4 pemain mereka hilang. Shadow Kill yang tidak terlalu berarti, tidak bisa mendapatkan Innocent sekalipun. Karena Stromy hampir saja bisa memegang KLTZ dan terakhir kondisinya. KLTZ harus menjadi bulan-bulanan warga dan wipe out di tangan dari Yudu Red Giants. Memaksakan untuk melakukan clear terhadap minion di area mid lane ternyata malah membawa malapetaka bagi teman-teman dari Vulcan's AP Brand. Mereka kehilangan inner turretnya juga dan Sekis. Ini dia sosok yang targetingnya begitu tajam, begitu on point menuju ke Super Marco langsung. Dia nungguin loh. Dia tungguin di mana Lycan Punch itu berada. Dia tungguin kemana Super Marco akan landing. Dan kali ini Sekis masih belum bisa untuk ditumbangkan. Early game yang begitu manis bagi Yudu Red Giants dengan membawakan Harit, Zushin, dan juga Sekis. Dengan Nolannya yang sudah hampir selesai dengan Blade of Despair. Gila, Sekis sih menang 2000 gold seperti ini sih dia enak banget ya bulan-bulanin si KLTZ ya. Dan sedangkan kalau dari Falcons EP Brand, mereka view-nya nggak dikasih sarana bermain. Lihat 4 tumbang bro. Bentar. Apa yang mau dimainkan? Sekis tadi nggak langsung menuju ke Legend Sword lagi. Kayaknya dia mau bikin Great Dragon Spear sih dari komposisi itemnya. Oke, Legend GTS. Sword, ya kan? Terus dia ambil item cooldown juga. Iron Hunting Bow. Tapi buat sekarang, Blade of Despair di tangan dari KLTZ menandakan bahwa hati-hati dengan damage dari Shadow Kill. Tapi kalaupun terbagi menjadi 3, Shadow Kill-nya for nothing ini. Iya. Shadow Kill nggak akan terlalu berasa, tapi itu dia Great Dragon Spear sudah di tangan dari seorang Sekis. Shadow Kill yang gagal. KLTZ hampir saja tumbang, tapi lihat damage dari seorang Harit masih menyangkut ke arah belakang. Dengan Lord menuju ke arah base turret. Mereka tidak memiliki KLTZ.
maksimal yang dimiliki dari tim Judo Red Giants adalah best turret, tapi minimal mereka dapetin inner karena masih ada pasif yang dimiliki. Sedangkan Yums, Pancel Gaming jadi pilihan utama melakukan zoning out, tapi yang semaksimal yang bisa mereka dapetin adalah best turret. That's it, the final slash out of nowhere menuju ke arah Okuan, dibalaskan oleh seorang Flaptesi yang masih menjadi bola-bolanan warga dari tim Falcons Heavy Brand. Harus menuju ke arah belakang, damage dari Innocent terlalu kuat. Apakah mereka menyelesaikan game ini? Karena ini adalah kesempatan mereka untuk mendobrak dua lane yang dimiliki dari tim Falcons Heavy Brand. Wow, mendapatkan satu base turret udah menjadi keuntungan yang berlipat ganda juga bagi Judo Red Giants karena mereka masih punya pasif base-nya dari Falcons AP Brand. Disengage dilakukan, tapi keuntungan tidak bisa dilewatkan. 10.000 gold. Sekarang Judo Red Giants bisa team fight dengan leluasa tanpa harus berpikir apa yang bakal menjadi kerugian untuk mereka. Krem bisa flicker final slash dengan leluasa. Stormy juga bisa bermain dengan lantern yang dia miliki untuk mengangkat-angkat pemain dari Falcons AP Brand. Winning condition sekarang dari Judo Red Giants adalah memanfaatkan keuntungan mereka dengan bush power yang sudah hampir mereka kuasai sepenuhnya. Sekarang Super Marco dalam ancaman, dipaksa untuk mundur ke belakang. Falcons AP Brand mulai kehilangan map control mereka. Ya, ini adalah kesempatan dari tim Judo Red Giants untuk bisa menangin game ini. Advantage-nya udah terlalu jauh banget. Kita lihat bahkan dia menuju ke arah 11.000 Profesor KB. 11.000 gold, ini pasti jauh dari gold lane dan juga jungle-nya. Sedangkan View, dia nggak punya apa-apa, bro. Beda 5.000. Kyle TZ versus Sekis beda 5.000. Ini terlalu dominate banget sih. Respect Rose Gold lagi. Oh ya, udah ada Rose Gold Meteor juga untuk bisa menghandle. Karena mau gimana pun Eternal Guard adalah salah satunya obstacle ya dari Sekisnya itu sendiri. Dan bahkan kalau dilihat dari View, walaupun dia udah punya Glowing Wand tapi belum cukup memadai untuk damage-nya. Sementara kalau dari Roger-nya Super Marco masih terlalu jauh juga damage-nya walaupun dia udah punya Malefic Roar. Ya nggak bakal cukup harusnya. Masih nggak bakal cukup. Dia butuh lebih dari itu sih. Kalau kondisi saat ini, aku lihat ini kondisi dari Falcons Heavy Brand, mereka punya Oguan. Tapi I'm offended dari tadi aku nggak ada lihat yang terlalu maksimal. Sebaliknya dari Kram, maksimal dari mulai Final Slash, Flickernya, Innocent yang nggak bisa ditarget, Sekisnya hilang vision. Judo Red Giant melakukan seluruh permainan mereka dengan flawless untuk di game yang ketiga. Flawless banget, Prof. Flawless banget. 3 hero early game-nya benar-benar unggul. Jalan semua. Pokoknya kalau misalkan ini gamenya sampai menit 15, sudah bisa dipastikan Judo Red Giants bakal bisa menutupnya di bawah menit 15 sekalipun. Ya. Karena udah ada Bloodwings juga dari Innocent. Ya susah banget dia buat ditarget. Dan sekalipun mau coba untuk ditangkap, masih ada Purify. Nah sekarang kalau mereka kayak tadi game 1 dan 2 mereka makan Yums terus. Itu bisa, tapi game ketiga mereka nggak bisa makan Yums. Udah ada Immortality juga sekarang. Immortal terlalu banyak defensive skill. Dan sekarang dari KLTZ kalau ditinggal sendiri udah Hayabusa langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan lupa juga sih ada Onward. Oke. Itu bakal nangkep banget Hayabusa dengan mudah. Sekarang Ogwen. I'm offended menuju ke arah seorang Kram. Di all begitu saja Lot memang didapatkan. Tapi Kram menjadi pilihan utama. Shadow Kill tidak terlalu berarti. Mundur ke arah belakang. Jawaban dari seorang Flaptesi. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Sekis gak akan meninggalkan sedikit pun bekas jajahan dari Flaptesi. Karena dia akan makan hal tersebut. Tapi setidaknya gak ada Kram, gak ada Flaptesi. Kalau dari Falcons Heavy Brand, kerugiannya mereka nggak punya badan. Kedua dari Judo Red Giants, kerugiannya mereka nggak punya initiate power kecuali Yums. Ya, tapi tinggal kita lihat dari Innocent karena dia belum tumbang sama sekali. Sekis juga begitu, tentu damage-nya akan sangat-sangat memadai, tapi KLTZ. Oke, KLTZ mencoba untuk memaksa ke arah belakang. Stormy akan coba dapat siapapun, tapi Yokuan! Sakrat Tumbal akan coba ditumbangi oleh seorang Innocent. Damage terlalu besar. Match point kali ini akan coba dibalaskan kembali kadannya Super Marco. Terlalu dalam, Super Marco versus Sekis! No way! Match point! Raksasa dari Malaysia!